Haleluya, shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan pagi hari ini tanggal 3 Februari 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini, saudara, sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita? Dan sudahkah kita memberi sapaan dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah engkau menuntut balas. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup yang kita jalani ini saudara tak terlepas dari sakit menyakiti yang ujung-ujungnya saudara membuat kita dendam. Dendam ialah keinginan keras untuk membalas suatu perbuatan, umumnya berkaitan dengan kejahatan. Dendam muncul karena adanya kemarahan di dalam diri atas perlakuan seseorang terhadap diri kita. Jika tidak diatasi saudara, dendam akan semakin membara dan membahayakan, baik kepada orang yang menjadi sasaran kemarahan kita maupun kepada diri kita sendiri. Nah, tak terhitung lagi kasus kriminal yang ada di depan mata kita ini saudara, bermotifkan dendam. Injil yang kita renungkan mengisahkan bagaimana hati dari seseorang pendendam. Herodias menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis karena sang nabi menegur dosanya. Perempuan itu meninggalkan suaminya Filipus, lalu kawin dengan iparnya, yaitu adik suaminya sendiri, Herodes Antipas. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Markus 6 ayat 18. Sejak itu saudara, Herodias berupaya membunuhnya, tetapi tidak dapat. Sekalipun Herodes menggunakan kuasanya untuk memenjarakan Yohanes, tetapi ia merasa segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombak-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Markus 6 ayat 20. Saudaraku, balas dendam itu manis. Begitu kata dunia. Kita menganggap kalau dendam untuk melakukan sebuah tindakan pembalasan itu adalah manusiawi, karena kita pernah disakiti atau diperlakukan tidak baik oleh orang tersebut. Maka kata dunia, lumrah saja kalau kita mau membalas. Ada pula orang yang justru mengalami perasaan yang puas kalau sudah meluapkan dendamnya tersebut. Padahal dendam enggak cuma bikin hubungan kita kurang baik dengan orang tersebut saudara, tetapi juga menghabiskan waktu dan tenaga dalam diri kita, bahkan membuat tubuh kita tumbuh sakit penyakit yang dapat mematikan. Kita diingatkan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Perhatikan, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 22. Perlu diketahui saudara yang terkasih, Tuhan itu enggak akan tinggal diam saudara. Dan damai sejahtera dari Tuhan itu jauh lebih melegakan dan berharga daripada tindakan pembalasan dendam ini saudara. Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih, dendam hanya akan membuat kita remuk redam, saudara. Bikin wajah kita suram dan muram, melahirkan tindakan kejam dan berakhir di neraka jahanam. Bahkan saat terlampiaskan, saudara, kita tetaplah rugi, saudara. Karenanya sifat itu perlu kita redamkan, saudara. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri, saudara. Bertobat, saudara. Bertobatlah. Lepaskan rasa dendam kita, saudara. Mengasihilah kepada sesama, saudara. Mengampuni, saudara. Maka kita pun akan menjadi adem dan tenteram. Kita akan mengalami sukacita, saudara. Dengan saling mengampuni, saudara. Dengan saling rekonsiliasi, saudara, akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Bukan saja kepada diri kita, saudara, kepada orang yang menyakiti kita atau orang yang kita sakiti, saudara. Kita harus hidup damai dalam banyak hal, berdampingan satu dengan yang lain. Kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang, saudara. Apa yang kita lakukan terhadap kejahatan, apa yang kita lakukan terhadap penghinaan, cercaan orang lain dan rasa sakit, apa yang kita lakukan terhadap kejahatan yang ada di dalam dunia, semuanya itu akan menyulitkan hidup kita sendiri, saudara. Ingat, saudara, jangan ada dendam di antara kita. Perenungan hari ini, belajar dari Injil hari ini. Mari kita mau hidup damai. Berdamailah satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadilah terang, saudara, untuk sekitar kita, bukan justru menggelapi. Jadilah garam untuk sekitar kita, karena kita adalah terang dan garam dunia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau lepaskan dendam kita, saudara. Kita mau, saudara, kasih mula-mula yang kita terima dari Allah, saudara, supaya dapat bertumbuh berkembang di dalam hati kita, dan kita dapat saling mengasihi, dan kita pun mau salurkan kasih yang ada dari dalam diri kita. Rekonsiliasilah agar berkat-berkat kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang melimpah tercurah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, lepaskanlah rasa sakit hati yang masih ada di dalam diriku. Hancurkan dan rasa dendam yang ada di dalam diriku. Keinginan dalam diri yang ingin membalas dendam. Terangilah kembali aku dengan kasih-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.